Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini semuanya? Berharap mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kesehatan selalu sehingga kita tetap semangat dalam mengikuti pelajaran yaitu pembelajaran jarak jauh. Nah, pada pertemuan kedua kali ini materinya masih berhubungan dengan apa anak-anak? Yaitu berhubungan dengan benua dan samudra. Masih ingat pertemuan yang lalu? Atau pertemuan yang sebelumnya? Kita membahas masalah apa? Masalah benua dan masalah apa? Laut apa laut? Samudra. Ya. Kita lanjut pada pertemuan yang kedua kali ini. Kita akan bahas satu persatu benua-benua yang ada di dunia. Yang kita bahas yang pertama yaitu benua yang paling luas, yaitu benua Asia tentunya ya. Dan kita merupakan salah satu penghuni daripada benua Asia dan khususnya kita berada di Asia Tenggara. Baik, anak-anak semuanya, ini adalah merupakan peta benua Asia. Karakteristik benua Asia. Bisa lihat semuanya? Nah, Asia Tenggara paling besar. Asia dibagi menjadi 6 bagian. Yang paling bawah berada agak mojok Asia Tenggara. Di atasnya ada Asia Timur, ada Asia Selatan, Asia Barat. Asia Barat itu sering menyebutkan orang Timur Tengah, maka dikatakan Asia Barat Timur Tengah. Ada Asia Tengah dan ada Asia Utara. Ya, mari kita lihat letak dan benua Asia. Asia merupakan salah satu benua yang sangat luas di dunia dan benua tersebut terletak pada 26 derajat bujur timur sampai dengan 169 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 77 derajat lintang utara. Tadi sebutkan bahwa benua Asia itu dibagi atau dikelompokkan menjadi 6 wilayah. Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Barat, Asia Tengah, dan Asia Utara. Baik anak-anakku semuanya, marilah kita lihat batas-batas benua Asia. Batas-batas benua Asia di sebelah barat, ya, di sebelah barat tepatnya berbatasan dengan benua Eropa. Ya, sebelah barat itu benua Asia berbatasan dengan pegunungan Ural. Jadi Asia dengan Eropa itu masih daratan, satu daratan, tetapi dipisahkan oleh pegunungan. Nah, pegunungan Ural itulah yang memisahkan antara Asia dengan Eropa. Juga dipisahkan oleh Laut Kapsia, ada Laut Hitam, ada Selat Dardanella, ada Selat Bosporus, ada Laut Tengah, terusan Suez dan Laut Merah. Ya, itu batas-batasnya. Kita ambil contoh gini. Bekasi dengan Jakarta itu dipisahkan oleh apa? BKT, Banjir Kanal Timur. Sebelah sini kali Bekasi, nyebrang kali Jakarta. Nah, itu contohnya seperti itu, ya. Untuk benua Asia dan benua Eropa itu dipisahkan oleh pegunungan Ural dan juga yang lain-lainnya tadi disebutkan. Kemudian di sebelah selatan itu berarti di bawah ya. Atau di bawah, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan sebelah timur itu berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Selat Bering. Dan di utara atau di atas, di sebelah utara itu berbatasan dengan Samudra Arktik atau orang sering menyebutnya dengan Kutub Utara. Nanti kalau ditanya, sebutkan batas-batas benua Asia, kamu tahu timur, selatan, barat, utara.
sebelah timur apa, sebelah utara apa, sebelah barat apa, ya harus kamu tahu semuanya. Jelas ya anak-anakku semuanya? Mari kita lanjut kepada yang berikutnya. Nah, negara-negara yang ada di benua Asia. Nah, Asia Tenggara, Asia Tenggara itu hanya ada satu. Asia Tenggara, sorry. Asia Utara itu hanya ada satu. Nama negaranya adalah Siberia. Nah, Siberia itu yang kesini dikit, yang sebelah selatannya itu masuk ke Asia, ya. Yaitu sebenarnya dia Rusia, tapi ada sebagian yang masuk ke wilayah Asia, yaitu yang beribu kota di Moskow. Terus kemudian ada Asia Selatan, ada Bangladesh, ada Bhutan, ada India, Maladewa, Nepal, Pakistan, Sri Lanka. Yang itu kalau kita lihat dari wajah-wajahnya, orang-orang itu mirip dengan kayak orang India semuanya. Itulah Asia Selatan, ya. Jadi orang-orang Sri Lanka, orang-orang Pakistan, orang-orang India itu ya sama Bangladesh. Artinya nggak ada bedanya. Sama kayak kita orang Indonesia nantinya ya. Indonesia dengan Thailand, dengan Malaysia, dengan Filipina itu ya sama. Kita ketahuinya kalau ketika ngomong aja, kalau belum ngomong ya sama. Terus kemudian nih Asia Tenggara yang sudah dijelaskan kemarin, ya, bahwa kita merupakan penduduk Asia yang paling besar adalah benua Asia yang paling besar. Kemudian di Asia Tenggara itu ada Indonesia, dan Indonesia merupakan negara yang paling luas dan negara kepulauan terbesar di dunia. Kalau kita ngeliat orang Indonesia, orang Kamboja, orang Laos, Malaysia, itu wajah-wajahnya hampir sama. Itulah ciri-ciri orang Asia Tenggara seperti itu, ya. Kemudian Asia Timur. Nah, Asia Timur itu juga mereka hampir sama, ya serupa juga. Ciri-cirinya ya kayak orang-orang Cina gitu. Lihat orang Korea, lihat orang Jepang, orang Cina, Taiwan. Ya, Taiwan beda dengan Thailand ya. Kalau Taiwan itu ada di Asia Timur, kalau Thailand ada di Asia Tenggara. Jadi udah ada khasnya masing-masing. Asia Timur, orang-orang Cina kebanyakan. Kemudian ada Asia Tengah. Yang menggunakan Asia Tengah itu kebanyakan menggunakan air an. Ya, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, ya, itu juga sama orang-orangnya. Orang-orangnya kalau orang-orang di negara Asia Tengah itu tinggi-tinggi, putih-putih, hidungnya mancung-mancung, hampir kayak orang-orang Eropa, tapi kulitnya lebih halus karena dia Asia. Kalau orang Eropa kan kulitnya kemerah-merahan dan kasar. Kalau Asia Tengah dia kayak Eropa tapi putih-putih, halus-halus, dan kebanyakan dari negara tersebut memang Muslim ya. Kalau di Asia Tengah itu kebanyakan Muslim. Asia Barat. Asia Barat itu orang sering menyebutnya adalah Timur Tengah, Afghanistan, kemudian ada Arab Saudi, Bahrain, Irak, dan segala macamnya, itu masuknya ke Asia Barat. Atau orang menyebutkan Timur Tengah. Ya. Keadaan alam yang ada di Asia. Yang pertama Asia Barat. Tadi contoh Asia Barat mana? Contoh Asia Barat Arab Saudi lah ya. Atau di Timur Tengah itu banyak sekali berupa gurun, sabana, dan stepa. Mungkin ada di antara kalian yang pernah melaksanakan haji atau mungkin umroh, ya. Semua di daerah itu setiap dalam perjalanan itu selalu kita menemui banyak gurun. Banyak gurun, ada juga padang pasir yang sangat sangat luas. Ada pohon-pohonan juga tapi jumlahnya sedikit karena di sana jarang turun hujan. Asia Utara tadi hanya satu, yaitu Siberia, ya. Kalau di Indonesia itu orang yang punya hobi memelihara binatang itulah anjing Siberia, ya, maka dikenal dengan sebutan Siberian Husky.
itu harganya cukup mahal, karena saya pernah lihat sendiri teman saya, teman main bulu tangkis itu dia punya hobi melihara anjing, karena memang dia juga non muslim ya. Dia anjingnya harganya gila-gilaan, ada yang 32 juta, ada sampai 50 juta. Itu anjingnya itu benar-benar bagus. Dan kemudian itu anjingnya katanya 24 jam full AC di rumahnya, sediakan kamar khusus full AC, dan makannya sehari itu 2 ekor ayam mentah. Kalau saya emang nggak kesampean ya, soalnya ya butuh beli-beli begituan, nggak cukup lah dananya buat perawatan dan segala macam. Kita aja tidurnya pakai kipas angin, anjing pakai AC ya. Asia Tengah ya, Asia Tengah itu juga berupa banyak pegunungan. Asia Timur itu berupa banyak dataran rendah ya. Asia Timur itu rombongannya negara Cina atau Asia Timur. Kemudian Asia Selatan itu rombongannya India ya. Kalau Asia Barat itu Arab Saudi dan kawan-kawan. Asia Utara cuma satu. Asia Tengah itu ya Uzbekistan, Kyrgyzstan itu kan. Kemudian Asia Timur itu Cina dan kawan-kawan. Asia Selatan itu India dan kawan-kawan. Asia Tenggara ya orang-orang Melayu, orang-orang Indonesia, Malaysia. Nah, itu terdapat pertemuan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Ini adalah merupakan sungai yang menjadi kebanggaan warga negara Cina, yaitu Sungai Zhangzi. Itu dijadikan sebagai pusat perekonomian dan juga pertanian di negara Cina, sehingga Cina merupakan negara pertanian yang sangat bagus. Penduduk Asia itu jumlah penduduk yang paling besar, yang pertama adalah China, yang kedua India, yang ketiga Indonesia. Jadi artinya di benua Asia, Indonesia menempati urutan ketiga jumlah penduduk terbesar setelah Cina dan India, dilanjutkan dengan Pakistan, Bangladesh, dan Jepang. Lanjut. Ras penduduk Asia. Asia memiliki 3 ras. Yang pertama Kaukasoid, yang kedua Mongoloid, yang ketiga Negroid. Kaukasoid adalah ras yang banyak terdapat di Asia Selatan, Asia Utara. Nah, terus Asia Barat dan Asia Tengah. Kaukasoid itu artinya apa? Kaukasoid adalah yang mereka rata-rata berkulit putih. Di situ ada Asia Barat. Pak, Asia Barat tadi kan Cina, negara Arab. Kok ada kulit putih? Ya ada yang putih, putih banget. Kalau orang siap tuh orang-orang kerajaan Arab tuh putih-putih. Asia Selatan, ya, orang-orang India dan kawan-kawan. India kan hitam, ada juga India yang putih, ya. Mongoloid yaitu artinya kulit sawo matang, ya. Contoh Asia Tenggara kan kulitnya biasa aja, putih banget enggak, hitam banget juga enggak, ya. Asia Tenggara dan Asia Timur. Pak, orang Asia Timur kan putih-putih, Pak. Kok dibilangnya kulit sawo matang? Pada dasarnya mungkin mereka juga kulitnya sama kayak kita, karena mereka banyak di daerah yang dingin, kan dekat kutub utara, maka mereka adalah putih-putih, kelihatan putih-putih, ya. Dia bukan putih, sebenarnya kuning langsat. Kalau yang putih itu orang Arab tuh, putih, walaupun kena sinar matahari tambah putih dia kena sinar matahari. Memang kita orang Asia Tenggara ya, kena sinar matahari buluk. Kemudian Negroid. Negroid itu adalah disebut dengan kulit hitam. Nah, Negroid ini ada di bagian negara Filipina yang disebut dengan Negrito, ada di bagian negara India
disebut dengan Dravida. Ada juga di Indonesia, yaitu orang-orang Papua, dan juga ada di Arab Saudi. Jadi artinya Arab Saudi itu nggak putih semuanya, ada juga yang hitam. Dari orang-orang hitam di Arab Saudi itu apa namanya? Nomad. Orang Indonesia, Papua. Orang India, Dravida. Filipina, Negrito. Lanjut ya. Tadi benua Asia sudah jelas dijelaskan semuanya, udah paham ya. Tetap membuat rangkuman dan segala macamnya. Kita lanjut ke benua yang kedua. Karena materi pertemuan yang kedua ini adalah kita bahas tentang benua Asia dan juga benua Amerika. Ya, sebentar, ini ada saluran yang baiklah anak-anak semuanya, kita lanjut kepada pertemuan yang masih yang kedua, yaitu kita bahas mengenai benua Amerika. Pernah jalan-jalan ke Amerika? Tentunya mungkin ada yang pernah ya, kalau Bapak belum pernah ke Amerika. Sekilas tentang benua Amerika. Sebelumnya orang tidak mengenal benua Amerika, tapi setelah diketemukan oleh Christopher Columbus, seorang pelaut dari Spanyol, pada tahun 1492, benua Amerika mulai dikenal oleh banyak orang. Dan sejak saat itulah, daratan Amerika mulai didatangi oleh bangsa-bangsa barat. Adapun nama Amerika diambil dari Amerigo Vespucci, pelaut dari Italia, yang ikut dalam perjalanan ekspedisi. Nah, penjelajahan Christopher Columbus tersebut, ya, benua Amerika disebut juga sebagai benua imigran. Kenapa imigran? Karena sebagian besar merupakan pendatang dari Eropa. Jadi, benua Amerika itu sebenarnya dulu sudah ada. Ada asli suku bangsa Amerika. Namun karena banyaknya pendatang yang eksodus besar-besaran ke benua Amerika, maka sekarang kita lihat orang-orang di benua Amerika rata-rata bule. Ya, kalau aslinya Amerika nggak bule. Karena keturunan daripada orang-orang Eropa, maka kebanyakan bule. Tuh. Jadi dari Christopher Columbus dan kawan-kawan pelajaran ke sana, hanya mereka pindah. Begitu dia penjelajahan, kok ada daratan sangat luas ini, belum berpenghuni ini. Hanya yuk kita pindah dari Eropa pindah ke Amerika. Jadilah dia menetap di Amerika dan jadi bangsa negara Amerika. Ya. Secara astronomi, benua Amerika terletak pada 5 derajat bujur barat sampai dengan 170 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai dengan 55 derajat lintang selatan, yang memiliki batas-batas utara, berarti di atas. Di atasnya benua Amerika itu ada samudra Arktik dan Greenland. Di atasnya ya. Di bawahnya benua Amerika ada samudra Pasifik. Di sebelah timurnya Pasifik juga, samudra Atlantik. Sorry ya, samudra Atlantik. Ya, yang memisahkan antara benua Amerika dengan Eropa dan Afrika itu samudra Atlantik. Kemudian di sebelah baratnya Selat Bering dan samudra Pasifik. Barat dan selatan itu dipisahkan oleh samudra Pasifik. Gitu. Nah makanya kenapa kalau di Amerika sering ada badai yang sangat dahsyat melebihi daripada negara-negara yang lainnya? Karena Amerika berbatasan langsung dengan samudra Pasifik, di mana samudra itu merupakan samudra yang paling luas, dan juga samudra Atlantik.
benua Amerika. Tadi di atas Greenland, nih Greenland. Dan di atas lagi ada apa? Samudra Arktik. Di sebelah apa namanya ini? Hah? Sebelah barat. Ya. Sebelah barat. Ini kan? Ini ada peta utara, selatan, timur, barat. Nah, sebelah barat dan sebelah selatan berarti di bawah itu Samudra Pasifik. Diapit oleh Samudra Pasifik. Sebelah timurnya, sebelah sini itu ada Samudra Atlantik. Lanjut. Ini masih Amerika juga ya, Amerika Selatan tadi, Amerika Utara. Nah, benua Amerika dibagi menjadi 4 bagian. Amerika Utara, Amerika Tengah, Kepulauan Karibia, dan Amerika Selatan. Amerika Utara merupakan negara yang beribu kota di Washington DC. Terus kemudian di Amerika juga ada di Amerika Utara ada 2 negara, yang kedua adalah negara Kanada yang ibu kotanya di Ottawa. Ada Amerika Tengah, ada Kepulauan Karibia yang di tengah-tengah tuh ya. Di bawahnya ada Amerika Selatan. Ini gambar sketsa tadi kan, ini contohnya tadi, ini sebelah barat, ini sebelah timur. Sebelah barat Samudra Pasifik, sebelah timur Samudra Atlantik, sebelah utara ada apa? Samudra Arktik, sebelah selatan ada Samudra Pasifik juga. Keadaan alam benua Amerika dibagi atau dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama Amerika Utara, terus kemudian ada Amerika Tengah, ada Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Di Amerika Utara terdapat banyak pegunungan Rocky, terdapat pegunungan Appalachia dan Cordillera. Sungai di Amerika yang paling panjang, sungainya adalah Mississippi. Bukan di negara Amerika ya, di benua Amerika, tapi Amerika bagian utara. Kalau sungai yang terbesar yang paling panjang di dunia ya, itu sungai Amazon terpanjang. Tapi kalau ngomongin Amerika Utara ya Mississippi. Kalau ngomongin benua Amerika ya Amazon tentunya. Terus di Amerika Tengah ada pegunungan tinggi ya, terutama daerah Meksiko. Meksiko itu di bawahnya negara Amerika Serikat, di bawah Kanada ya, di bawahnya Kanada itu Meksiko. Bagian barat berupa pegunungan Cordilleras de los Andes, sungai terpanjang merupakan sungai Amazon, itu sungai panjang. Dan Kepulauan Karibia. Ini merupakan contoh daripada pegunungan Rocky. Ini sedang turun salju, maka kelihatan batu-batuan doang. Bersyukur kita di Indonesia, semua gunung ada tanamannya, ada tumbuhannya. Lah ini gunung isinya batu semuanya. Ini ada pegunungan Andes, misal dari atas, yang mana saljunya juga sudah nggak ada, dia berupa batu doang. Nih, sungai Amazon bentuknya berliku-liku, ya, yang sangat panjang, maka dikatakan sungai terpanjang karena bentuknya liku-liku. Nah, ini sungai Amazon, ya, dari dekat dan dari kejauhan. Lanjut, penduduk benua Amerika. Bahwa tadi sudah disinggung juga mengenai penduduk benua Amerika, bahwa Amerika itu penduduk aslinya adalah Indian dan Eskimo.
Namun sekarang kita lihat, Indian dan Eskimo itu boleh dikatakan semakin terdesak, ya. Nah, namun di benua Amerika itu banyak percampuran dalam perkawinannya. Nih, contoh ada yang namanya mestis. Apa artinya mestis? Orang-orang Eropa yang menikah dengan orang asli dari negara Amerika Serikat. Percampuran Eropa dengan India. India itu berarti asli orang Amerika Serikat. Terus kemudian ada mulatto. Di bawah ini mulatto. Mulatto merupakan percampuran kulit putih Eropa dan kulit hitam Afrika. Terus zambu, percampuran antara India dengan Afrika. Nah nih, ini suku asli dari Amerika adalah Indian, bukan bule, bukan. Ini Indian. Terdesak hidupnya. Nih bangsa-bangsa Eskimo, ya, menggunakan pakaian seperti itu untuk menjaga agar tubuh selalu hangat. Ya. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai benua Afrika. Dan karena waktunya sudah habis, saya cukupkan sampai di sini. Dan tetap menjaga protokol kesehatan di rumah, jaga kesehatan baik-baik. Dan tugas yang kedua juga tetap harus disalin atau bikin rangkumannya. Nanti kalau ulangan saya kasih cek, ya. Dan ini benua Afrika untuk pertemuan yang ketiga. Demikianlah penyampaian materi Bapak untuk hari yang kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya dan sebulan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.